Selamat pagi anak-anak Miss kelas 5B. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh segala berkat dan kasih sayang Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan belajar. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran, agar mereka dapat mengikutinya dengan baik, dan memberkati kami para guru yang akan mengajar anak didik kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga setiap pembelajaran yang kami berikan mereka dapat mengerti, dan juga itu memang benar-benar menambah ilmu pengetahuan mereka. Memberkati juga para orang tua dari anak didik kami kelas 5B. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kesehatan, dan memberkati mereka di dalam setiap usaha tangan dan pekerjaan mereka, dan biarlah itu dapat menjadi berkat di dalam keluarga mereka. Ini doa kami Tuhan, di atas segalanya kami meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, baik. Pelajaran agama kita pada hari ini judulnya adalah pengampunan, ya. Pengampunan. Kalian buka Alkitab kalian di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, pada pelajaran agama kita hari ini menceritakan perumpamaan anak yang hilang, ya. Nah, baik. Di sini di cerita ini ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang pertama si sulung, dan yang kedua atau yang terakhir adalah si bungsu. Pada suatu kali, anaknya yang bungsu itu bilang sama ayahnya begini, "Ayah, aku mau minta warisan. Ya, warisan yang menjadi hakku. Aku bosan di sini. Aku mau pergi ke tempat yang jauh, ke negeri orang, ya. Aku mau merantau karena aku mau mencari kehidupanku." Nah, sebenarnya ayahnya berat hati untuk memberikan ini, ya. Nah, tetapi apa? Tetapi si bungsu ini mendesak, ya, didesak ayahnya untuk memberikan warisan yang menjadi haknya. Akhirnya ayahnya berikan warisannya kepada dia, ya. Dan ketika ayahnya memberikan itu, ayahnya berharap kalau anaknya si bungsu itu akan menggunakan warisan yang sudah diberikan ayahnya itu dengan baik, ya. Ayahnya berharap memang dia benar-benar mendapat pekerjaan di sana, ya. Dia benar-benar untuk mencari kehidupannya di sana. Tapi pada akhirnya apa? Dia tidak menggunakan warisan itu sesuai apa yang diinginkan oleh siapa? Oleh ayahnya. Dia berfoya-foya, bersenang-senang dia dengan teman-temannya. Dia boroskan semua harta warisannya sampai habis, ya. Akhirnya terjadilah masa kesulitan dan bala kelaparan, ya. Nah, karena apa? Uangnya tadi sudah habis, ya. Nah, akhirnya dia mencari pekerjaan yang diharapkan bisa menyambung hidup. Nah, dia mencoba untuk pergi ke dari satu pintu ke satu pintu. Dia mulai ketok, ya. Nah, dia menanyakan apakah di sana ada lowongan, tetapi apa? Semua orang menolaknya dengan menjawab tidak ada lowongan di sini, ya. Akhirnya dia berjalan lagi mengarah ke apa? Ke tempat peternakan babi, ya. Ke tempat peternakan babi. Nah, di sana dia mencoba untuk berbicara kepada tuan yang mempunyai peternakan babi tersebut. Dia memohon supaya dia bekerja di situ, ya. Bekerja di situ karena dia tidak mempunyai pekerjaan yang lain. Ya, terpaksalah dia Dia lakukan itu walaupun pekerjaan itu mengurus Mengurus babi, ya. Nah, pada saat dia bekerja, dia merasa memang benar-benar kelaparan sekali, ya. Kelaparan sekali. Sehingga ketika dia kasih makan babi itu, ya, dia lihat makanan babi itu. Nah, walaupun itu sebenarnya menjijikkan untuk dimakan, tetapi karena perutnya
lapar dan ingin sekali, memang benar-benar dia ingin makan, dia terpaksa untuk apa? Untuk makan makanan babi itu. Jijik kan? Tapi ya gimana? Namanya dia nggak punya makanan lain, ya, nggak punya apa-apa lagi untuk dimakan, dan dia harus makan itu. Kemudian apa? Tuannya lihat kalau dia sedang apa? Sedang memakan makanan babi itu, ya. Nah, waktu tuannya lihat, tuannya marah. Kemudian tuannya apa? Tuannya bilang, "Kamu saya pecat karena kamu memakan makanan babi saya. Pantas aja babi-babi itu kurus ya." Nah, kemudian apa? Wah, sedih kali dia rasa. Udah dia cuman makan apa? Makanan babi, digitukan lagi. Akhirnya hatinya apa? Hatinya sedih, ya. Di dalam hatinya dia berkata begini, "Di rumah ayahku makanan banyak sekali. Bahkan orang-orang yang menjadi pekerja, mereka makan dengan nikmat, ya. Mereka makan dengan lahap. Mereka makan dengan gembira. Mereka makan dengan puas. Tetapi awak di sini makan makanan babi pun aku dicerca, dihina aku makan makanan yang seperti itu." Akhirnya dia apa? Memutuskan untuk apa? Untuk kembali, ya. Dia memutuskan untuk kembali kepada siapa? Kepada ayahnya. Enggak, aku harus kembali. Aku harus kembali karena ini sangat apa? Sangat sulit bagiku untuk menerima semuanya ini. Nah, dia tahu kalau ayahnya itu adalah seorang yang baik. Dia tahu kalau ayahnya itu seorang yang apa? Seorang yang punya pengampunan. Sehingga dia apa? Sehingga dia memutuskan untuk berani pulang ke rumah siapa? Ke rumah ayahnya. Kemudian ayahnya itu, walaupun ayahnya nggak mencari dia kemana saja, tetapi ayahnya itu selalu menunggu anaknya untuk apa? Menunggu anaknya untuk pulang, ya. Nah, ayahnya selalu merindukan anaknya. Kapan lah anakku ini pulang, ya. Nah, ayahnya selalu duduk di depan rumah, ya. Selalu duduk di depan rumah menunggu anaknya pulang. Sudah berapa lama ayahnya ini duduk menunggu tapi nggak kunjung pulang. Tetapi pada hari itu, ketika ayahnya duduk, dia melihat, dia memandang ke depan. Kalau ada seseorang yang mirip dengan anak bungsunya itu, ya. Lalu apa? Ayahnya berjalan. Dia mulai mendekati apa? Mendekati anaknya yang bungsu, ya. Mendekati, kemudian larilah bapaknya ini, dipeluklah anaknya yang apa? Dipeluklah anaknya yang bungsu tersebut, ya. Dia memeluk karena dia benar-benar senang. Dia benar-benar rindu dengan anaknya yang apa? Anaknya yang bungsu ini. Tetapi anak yang bungsu itu bilang sama ayahnya, "Ayah, aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap ayah juga. Aku nggak layak menjadi anakmu, ya." Tetapi apa? Apakah bapaknya ini benar-benar marah? Tidak, ya. Ayahnya ini menerima anaknya itu, walaupun anaknya ini udah melakukan dosa, ya, jahat, udah habiskan semua harta warisan yang menjadi haknya. Tetapi apa sih yang dilakukan ayahnya? Ayahnya memerintahkan orang-orang agar apa? Agar membuat pesta. Kemudian ayahnya mengenakan pakaian yang apa? Pakaian yang indah, dan memakaikan cincin pada jarinya. Nah, kenapa ayahnya melakukan itu? Karena itu adalah memang anak yang apa? Anak yang dirindukan oleh ayahnya untuk kembali pulang. Nah, pada hari itu juga anak yang sulung pulang dari ladang, ya. Pulang dari ladang. Ketika ia pulang dan dia dekat ke rumahnya, dia mendengar ada bunyi musik dan orang menari, ya. Kemudian dia panggil seseorang. Dia tanya, "Ini ada apa di rumah?" Nah, seorang hamba itu berkata, "Adik tuan sudah kembali," ya. Dia bukan senang, tapi dia apa? Dia marah, ya. Dia nggak mau masuk ke rumah.
Dia bilang sama ayahnya begini, "Ayah, selama ini aku sudah apa? Sudah baik kepadamu, nggak pernah aku langgar perintahmu, ayah. Nah, tapi aku nggak pernah bapak bikin seperti itu. Aku nggak pernah ayah bikin seperti itu. Nggak pernah ayah memberikan seekor kambing untuk bersuka cita, ya, bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi kenapa anak ayah yang bungsu itu dia memboroskan harta kekayaannya bersama teman-teman yang lainnya, ya, dia habiskan semua hartamu. Tetapi engkau apa? Engkau sembeli anak lembu yang gemuk untuk dia. Kemudian engkau kasih lagi dia pakaian, engkau kasih lagi dia cincin, ya. Nah, tapi ayahnya bilang apa? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita harusnya bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ya. Nah, baik. Pada cerita ini mengingatkan kita, ya. Kalau si bungsu dan si sulung itu ya kita manusia. Yang artinya kita manusia selalu melakukan yang namanya apa? Namanya dosa. Si bungsu adalah anak yang egois, tamak, ya. Nah, kenapa dibilang egois tamak? Iyalah, dia apa? Dia minta harta warisan kepada bapaknya, tapi dia tidak menggunakan itu dengan baik. Dia hamburkan begitu saja. Dia nggak pikir perasaan bapaknya bagaimana, dia nggak pikir perasaan kakaknya bagaimana. Yang dia pikirkan kesenangannya sendiri. Kalau si sulung, anak yang iri hati, anak yang cemburu, ya. Nah, iri dia kepada siapa? Kepada adiknya. Padahal adiknya kembali ke rumah itu menjadi sukacita bagi bapaknya. Karena apa? Dia ingin anak-anaknya apa? Bersama-sama dengan dia. Nah, tapi ayah itu di perumpamaan itu menceritakan apa? Ayah yang selalu sayang keduanya, ya. Selalu sayang, enggak akan ditinggalkan ayahnya, anaknya, walaupun anaknya itu sudah berbuat apa? Berbuat jahat, ya. Sama seperti Tuhan, nak. Tuhan selalu apa? Tuhan selalu menyayangi kita. Enggak pernah Tuhan beda-bedakan kita, ya. Mau kita beda di perilaku, mau kita beda di fisik kita, Tuhan nggak pernah beda-bedakan kita. Walaupun kita seringkali melakukan yang namanya dosa, seringkali melakukan yang namanya kejahatan, ya. Tapi apa? Kita sebagai manusia Tuhan berikan akal budi, ya. Tuhan berikan hati nurani. Itulah yang menuntun kita untuk apa? Untuk menyadari akan kesalahan yang kita perbuat, ya. Nah, di pelajaran ini Tuhan menginginkan kita supaya kita menyadari setiap kesalahan yang kita lakukan, ya. Jadi kalau memang kita udah sadar kita salah, ya, kita melakukan dosa, jangan lagi kita perbuat hal yang sama, ya. Jangan kita ulangi lagi perbuatan yang tidak disenangi oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan memang mengampuni kita, ya, mengampuni kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita menyadari kesalahan, ketika kita membawakan kesalahan kita itu ke dalam doa. Tapi walaupun Tuhan mengampuni, janganlah kita untuk apa? Untuk terus-terus melakukan yang namanya kejahatan. Tapi baiklah, marilah kita lakukan hal-hal yang baik sesuai yang Tuhan inginkan. Inilah yang menjadi pelajaran agama kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak Mi sudah mendengarkan pelajaran hari ini. Tuhan memberkati.